Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Soleha Pangsuma dengan NIM 11820606081. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biokimia hormon. Seperti apa materinya? Mari kita simak video berikut. Every time I see your eyes, how my world is freezing. Your song is always full. Di sini kita akan coba pahami dulu apa yang dimaksud dengan hormon. Jadi, apa itu hormon? Hormon adalah senyawa kimiawi yang disekresikan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Berbeda dengan sel saraf, hormon bekerja secara lambat dan tidak memiliki saluran. Hormon akan disekresikan ke dalam darah untuk dibawa ke organ reseptor. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman, gambarnya. Di sini ada kelenjar endokrin yang nantinya akan menghasilkan suatu sekret. Nah, sekret tersebut disebut sebagai hormon. Hormon ini akan diintegrasikan ke dalam darah yang nantinya dibawa oleh aliran pembuluh darah menuju organ target, di mana dalam organ target tersebut berperan sebagai reseptor dari hormon itu sendiri. Karena tadi kita telah belajar pengertian dari hormon, kita akan tahu kalau hormon itu berada dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem endokrin. Nah, organ dalam sistem endokrin ini terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah sel endokrin sejati, dan yang kedua adalah sel neurosekretori. Sel endokrin sejati ini merupakan kelompok sel yang mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon, dan bentuknya sangat khas, tidak seperti sel saraf. Sel ini dapat berupa sel tunggal ataupun sel multiseluler. Sel ini bekerja secara langsung untuk mensekresikan hormon ke dalam darah. Seperti yang tadi kita contohkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sel neurosekretori. Sel neurosekretori merupakan sel saraf yang mampu menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan dari sel ini disebut sebagai neuroendokrin. Contoh dari sel neurosekretori adalah hipotalamus. Setelah mengetahui dua jenis sel dalam organ endokrin, kita harus tahu yang namanya kelenjar hormon. Nah, kelenjar hormon ini yang nantinya bertugas untuk mensintesis atau mensekresikan suatu hormon. Dalam manusia, secara umum terdapat 7 kelenjar hormon. Namun, ada kelenjar hormon tambahan, yakni kelenjar reproduksi, di mana pada perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan. Kelenjar-kelenjar tersebut adalah hipofisis, tiroid, pineal, paratiroid, adrenal, timus, pankreas, kelenjar reproduksi, yaitu testis pada pria dan ovarium pada perempuan. Hipotalamus versus hipofisis. Hipotalamus merupakan kelenjar utama di dalam tubuh hewan. Banyak yang menyebutkan bahwa kelenjar hipotalamus ini sebagai master of gland. Hal ini dikarenakan tugasnya adalah mengatur sekresi hormon bagi kelenjar endokrin lainnya. Hipotalamus mempunyai berat sekitar 5 gram dan menempati bagian otak sekitar 1%. Letak hipotalamus dan hipofisis berdekatan. Hal ini dapat dilihat dalam gambar ya, teman-teman. Hipofisis terletak dengan dasar otak di sebelah posterior chiasma nervus opticus. Hipofisis terlindungi di dalam sela turcica yaitu cekung osphenoidale. Kelenjar ini tergantung pada bagian inferior hipotalamus dan saling berhubungan melalui infundibulum. Kelenjar hipofisis menerima pasokan darah dari arteria hypophysialis superior dan interior dengan percabangan menembus tangkai hipofisis. Nah, gambar ini menunjukkan bagian neurohipofisis menjadi tempat penyimpanan dari hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Sementara sekresi hormon-hormon yang dihasilkan di adenohipofisis dipengaruhi hormon-hormon pembebas yang dihasilkan di hipotalamus. Dari gambar-gambar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kaitan antara hipotalamus dan hipofisis adalah hipotalamus sebagai bagian dari sistem endokrin bertugas mengontrol sintesis dan sekresi hormon-hormon hipofisis. Hipotalamus melakukan kendali dengan melepaskan sejumlah hormon yang bekerja baik untuk merangsang atau menghambat hipofisis.
Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar hipotalamus diantaranya adalah ada adrenocortico inhibiting ataupun releasing, tiroid releasing ataupun inhibiting, gonadotropin releasing ataupun inhibiting, paratiroid releasing ataupun inhibiting, prolaktin releasing ataupun inhibiting, growth releasing ataupun inhibiting, melanocyte releasing ataupun inhibiting. Setiap hormon memiliki pasangannya masing-masing, yakni untuk fungsi merangsang dan menghambat. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal berbentuk kerucut seperti buah pinus yang lalu digunakan sebagai dasar pemberian nama kelenjar ini. Kelenjar ini sangat kecil, pada manusia berukuran panjang sekitar 6,5 mm dengan lebar 4 mm. Kelenjar pineal melekat ke otak lewat tangkai yang dilapisi ependima. Kelenjar pineal ini merupakan bagian dari epitalamus dan berkedudukan di posterior atap vertikal ketiga. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar pineal adalah melatonin. Selanjutnya, tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin berdiameter sekitar 5 cm dan terletak di kedua sisi trakea. Kelenjar ini terdiri atas dua lateral lobus. Berat lobusnya sekitar 25 mg. Kelenjar disuplai darah oleh arteri tiroid superior kanan dan kiri. Terdapat sejumlah besar saluran yang tersusun dari epitel kuboid dan kolumner. Lumen dari saluran tersebut berisi massa koloid. Kelenjar ini diinervasi oleh dua macam percabangan saraf otonom, yaitu serabut postganglionik yang berasal dari superior dan inferior ganglion cervicalis. Sementara itu, serabut parasimpatis berasal dari nervus vagus. Inervasi bertanggung jawab terhadap aliran darah dan bukan pada sekresi kelenjar. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yang mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh. Hormon tiroid mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh melalui dua cara, yaitu dengan merangsang hampir setiap jaringan tubuh untuk menghasilkan protein atau meningkatkan jumlah oksigen yang digunakan oleh sel. Ini adalah gambar dari kelenjar tiroid dan paratiroid. Letaknya hampir bersebelahan ya teman-teman. Bahkan bisa diartikan kalau kelenjar paratiroid ini ada di dalam kelenjar tiroid. Selanjutnya kita akan mengenal kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid tersusun sebagian besar oleh dua macam sel, yaitu Schiff cell dan occipital cell. Dari kedua macam sel tersebut, Schiff cell merupakan populasi sel terbesar di kelenjar paratiroid. Secara umum, hormon ini memproduksi parathormon atau PTH yang berperan dalam metabolisme kalsium dalam tubuh. Apabila sekresi hormon itu meningkatkan, maka kadar kalsium dalam darah meningkat dan dapat menyebabkan pengendapan kalsium dalam ginjal. Sebaliknya, jika kadar parathormon dalam tubuh menurun, maka menyebabkan kejang pada otot. Fungsi utama hormon paratiroid adalah mempertahankan kadar kalsium dalam cairan ekstraseluler agar selalu dalam keadaan homeostasis atau seimbang. Nah, selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal yang berjumlah sepasang dan terletak di permukaan anterior atau superior ginjal pada kedua sisinya. Secara umum, fungsi kelenjar adrenal yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit dan garam-garam, mengatur dan mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, serta protein, dan mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Dapat dilihat gambar dari kelenjar adrenal. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di rongga dada atau di tulang taju pedang. Kelenjar timus merupakan organ yang berperan dalam sistem imun pada manusia. Timus berkaitan dengan keberadaan limfosit, salah satu jenis sel darah putih yang berperan dalam perlawanan tubuh terhadap adanya infeksi. Kelenjar timus berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan menghasilkan hormon timosin, thymic humoral factor,
thymic factor, dan thymoepietin. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Bagian dari pankreas yang dipisahkan dari sekresinya adalah Langerhans atau disebut sebagai Langerhans Island yang tersebar di seluruh pankreas dan berbentuk bundar. Tidak teratur dan terdiri dari sel-sel pucat dengan banyak pembuluh darah. Pulau-pulau Langerhans dipisahkan secara tidak sempurna oleh jaringan retikulum tipis dari jaringan eksokrin di sekitarnya dengan sedikit serat-serat retikulin di pulau-pulau tersebut. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas adalah insulin. Insulin merupakan hormon vital. Tanpa kehadiran insulin, tubuh tidak akan bertahan lama. Defisiensi insulin atau kekurangan fungsi terkaitnya dinamakan sebagai diabetes mellitus. Sekresi insulin distimulasikan dengan kondisi hiperglikemia atau di mana kadar gula darah tinggi dalam darah. Kondisi ini terjadi setelah makan, khususnya makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Pada sistem reproduksi dihasilkan hormon yang dapat membantu proses reproduksi. Hormon tersebut disintesis oleh organ reproduksi yang bersifat endokrin, seperti pada pria adalah testis dan pada wanita adalah ovarium. Testis bersifat sebagai endokrin karena dapat menghasilkan sekret internal berupa hormon testosteron yang dilepaskan oleh sel-sel interstisil atau sel Leydig atas pengaruh luteinizing hormon. Fungsi testis sebagai gonad diatur oleh dua hormon gonadotropin hipofisis, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Inisiasi dan pemeliharaan spermatogenesis normal merupakan aksi dari kedua hormon tersebut. LH menstimulasi sel Leydig untuk mensintesis hormon testosteron. Testosteron akan memelihara spermatogenesis, namun hormon ini tidak dapat bertindak sebagai inisiator. Ovarium juga berperan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon steroid untuk menyokong perkembangan karakteristik dan sifat-sifat sekunder seksual, serta mensupport kehamilan. Selain itu, ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon itu berperan penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding uterus untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Selanjutnya adalah klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimiawi hormon tersebut. Hormon dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan struktur kimiawinya. Yang pertama adalah hormon yang berasal dari protein, steroid, dan amina. Hormon yang berasal dari protein dan peptida bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granular pada sel endokrin. Lalu selanjutnya adalah hormon steroid. Hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol, bersifat larut dalam lipid dan bersifat lipolipid dan hidrofobik. Sedangkan hormon amina berasal dari tirosin. Baik teman-teman, di sini saya sediakan tabel perbedaan antara hormon steroid, protein, dan hormon amina. Nah, di sini ternyata hormon amina itu dibedakan lagi menjadi hormon tiroid dan katekolamin. Kita lihat dulu dari hormon steroid. Hormon steroid ini disintesis sesuai kebutuhan dengan berbahan dasar kolesterol. Transport di darahnya terikat pada protein karir. Siklus hidupnya panjang, lokasi reseptornya ada di dalam nukleus sel, mekanisme aksinya adalah aktivasi gen, respon organ targetnya berupa sintesis enzim yang baru. Tempat produksinya adalah korteks adrenal, testes, ovarium, dan plasenta. Lalu selanjutnya kita beranjak ke hormon peptida atau protein. Hormon ini disintesis dahulu berbahan dasar asam amino. Jadi dia disintesis dulu sebelum adanya rangsangan. Transportnya terlarut di dalam plasma darah. Siklus hidupnya pendek dan lokasi reseptornya berada di permukaan membran sel. Serta mekanisme aksinya adalah sistem pembawa pesan kedua atau second messenger. Respon organ target adalah modifikasi enzim yang sudah ada.
Tempat produksinya ada di hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, dan pankreas. Lalu selanjutnya adalah hormon amina, yaitu hormon tiroid. Sama halnya dengan hormon peptida, hormon tiroid ini disintesis terlebih dahulu sebelum adanya rangsangan. Disimpan sebagai bagian tiroglobulin. Transport di darahnya terikat pada protein karir. Siklus hidupnya berumur panjang dan lokasi reseptornya di dalam nukleus sel. Mekanisme aksinya yaitu aktivasi gen. Respon organ targetnya adalah membentuk sintesis enzim baru. Tempat produksinya tentu saja di kelenjar tiroid. Selanjutnya adalah hormon amina atau katekolamine. Sama halnya dengan tiroid, katekolamin disintesis terlebih dahulu sebelum adanya rangsangan. Bahannya berasal dari tirosin. Katekolamin terlarut dalam plasma darah. Siklus hidupnya pendek. Lokasi reseptornya ada di permukaan membran sel. Mekanisme aksinya adalah sistem pembawa pesan kedua atau second messenger. Respon organ target akan memodifikasi enzim yang sudah ada. Tempat produksinya adalah medula adrenal. Oke teman-teman, karena tadi kita singgung sedikit sintesis beberapa hormon berdasarkan tipe kimianya, kita akan tahu dulu sebenarnya apa itu sekresi hormon. Hormon mempunyai pola sekresi yang pulsatif dan siklik dan bersifat naik turun pada waktu tertentu. Contohnya adalah estrogen yang merupakan hormon reproduksi yang disekresikan pada pola non-siklik dan titik puncak dan lembah pola sekresinya menyebabkan menstruasi. Sekresi hormon bergantung kepada substrat atau senyawa lainnya. Sebagai contoh adalah paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Selanjutnya, beberapa hormon mempunyai pola sekresi diurnal, yaitu sekresi akan naik turun dalam periode 24 jam. Sebagai contoh adalah hormon kortisol yang akan meningkat pada pagi hari namun akan turun di dalam malam hari. Selanjutnya, hormon akan bersifat dependen dan independen. Artinya, sekresi hormon dari satu kelenjar akan menginduksikan sekresi hormon dari kelenjar lainnya. Selanjutnya kita akan lihat yang namanya sekresi hormon peptida. Protein akan disisipkan ke dalam retikulum endoplasmik yang akhirnya mencapai vesikel secretory. Setelah transport protein ke dalam retikulum endoplasmik, protein akan bergerak melalui suatu seri kompartemen khusus yang dimodifikasi sebelum dilepaskan. Vesikel bergerak ke dan berdifusi dengan aparatus Golgi. Vesikel ini ditutupi oleh suatu lapisan protein yang memungkinkan untuk berikatan dengan membran aparatus Golgi. Vesikel ini kemudian berfusi yang memerlukan hidrolisis ATP dan protein lain, termasuk protein pengikat atau GTP dan hidrolisis GTP. Akhirnya, vesikel keluar dari jaringan transgolgi dan diangkut ke permukaan sel, berfusi dengan membran untuk menyimpai isinya keluar sel. Gerakan dari vesikel-vesikel ke permukaan terjadi sepanjang mikrotubulus, yang nantinya hormon peptida ini akan disimpan berupa granul. Apabila terjadi rangsangan, maka granul tersebut akan dilepaskan untuk menuju organ target. Selanjutnya adalah sekresi hormon steroid. Kelenjar yang bekerja dengan cara sekresi ini adalah kelenjar pineal, adrenal, dan reproduksi. Awal mula sintesis steroid ini adalah dengan membawa sejumlah cadangan kolesterol dalam ester kolesterol sel-sel steroigenik. Jika kelenjar penghasil steroid dirangsang, kolesterol ini dibebaskan melalui stimulasi dan esterase kolesterol dan sejumlah kolesterol tambahan lainnya yang dihasilkan melalui stimulasi sintesis kolesterol oleh kelenjar. Namun dengan berjalannya waktu, ambilan kolesterol yang ditingkatkan merupakan mekanisme yang utama untuk meningkatkan steroidogenesis atau penghasil hormon steroid. Kelenjar-kelenjar ini mempunyai konsentrasi reseptor LDL yang tinggi yang akan lebih meningkat oleh rangsangan steroigenik seperti hormon tropik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh habisnya kolesterol intraseluler. Penurunan ini juga meningkatkan sintesis kolesterol,
Yang selanjutnya mempermudah steroidogenik. Produksi steroid setelah rangsangan seperti ini dapat 10 kali lebih banyak berlangsung daripada produksi basal. Bisa kita lihat gambar di sini teman-teman. Ada 27 karbon yaitu kolesterol itu sendiri. Lalu akan mengalami diferensiasi menjadi pregnant derivats, lalu menjadi androstan derivats yang dimana karbonnya akan berkurang. Lalu akan menjadi estran derivat dengan hasil akhir seperti hormon estrogen yang memiliki 18 karbon. Sintesis hormon amina. Hormon amina berasal dari tirosin. Dua kelompok hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon-hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal. Dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada di kompartemen sitoplasmik sel kelenjar. Hormon tiroid disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan makromolekul protein triglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Sekresi hormon terjadi ketika amina dipisahkan dari triglobulin dan hormon berbentuk bebas sekresi dalam aliran darah. Setelah memasuki peredaran darah, kebanyakan hormon tiroid berkomunikasi dengan protein plasma, khususnya tiroksin binding globulin yang perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila video ini membantumu, jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.